Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas mengenai semangka ya. Semangka adalah buah yang kaya akan air ya. Dan ini semangka ini merupakan buah yang berasal dari Afrika Selatan ya. Konon kabarnya yang mana sudah menyebar di seluruh dunia. Semangka ini merupakan Citrullus lanatus. Jadi bahasa ilmiahnya Citrullus lanatus. Jadi ada semangka kuning, ada semangka merah. Dan dua semangka kuning, semangka merah ini ada yang berbiji dan ada yang tidak berbiji. Nah, kebetulan yang kita review kali ini, kita bahas kali ini yang ada di hadapan kita adalah semangka yang tidak memiliki biji ya, dan bijinya putih. Nah, sementara biji yang memang benar-benar biji ini ada satu saja ditemukan, sementara yang lain tidak banyak bijinya ya. Oke, kita bahas. Kita tahu semangka ini, sebelum kita membahas kita lihat dulu kandungan gizinya, nutrisinya ya, yang ada di dalam semangka yang berguna untuk tubuh kita. Pertama, energinya 28 kalori, protein 0,5 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 6,9 gram, seratnya 0,4 gram, kalsium 7 mg, fosfor 12 mg, besi 0,2 mg, natrium 7 mg, kalium 93,8 mg, tembaga 0,04 mg, zinc 0,1 mg, beta karoten 315 mikrogram, karoten total 590 mikrogram, tiamin B1 0,05 mg, riboflavin atau vitamin B2 ya kan 0,05 mg, niacin 0,3 mg, vitamin C 6 mg. Nah, ini kira-kira yang komposisi yang lain, sementara yang lain juga ada di dalam kandungan semangka. Nah, oke, kita bahas sebanyak 7 manfaat buah semangka bagi kesehatan sesuai dengan Hello Dokter yang saya dapat ya. Pertama yaitu semangka ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi salah satu manfaat yang ditawarkan buah semangka yaitu menjaga kesehatan jantung. Ini dibuktikan oleh penelitian dimuat oleh dalam jurnal The American Journal of Hypertension. Jadi masalah hipertensi, bahwa studi tersebut ekstrak semangka ternyata teman-teman berperan dalam menurunkan tekanan darah pada pasien obesitas dan dengan hipertensi. Mengapa? Hal ini mungkin dikarenakan jumlah kalium. Tadi kan kalium yang kita lihat tadi itu ada highlightnya. Kalium tinggi ya ketimbang natrium. Kaliumnya sekitar 93,8, natrium 7 ya. Jadi 93,8 mg. Ini tinggi kaliumnya. Kita tahu sifat kalium menurunkan tekanan darah. Jadi di sini kalium dan magnesium pada semangka menjadikan pahlawan ya di dalam buah semangka. Jadi kalium merupakan nutrisi vasodilator yang dapat merelakskan pembuluh darah dan arteri. Juga di sini dia menurunkan tekanan darah. Jadi secara langsung dia membantu merangsang aliran darah dan mengurangi tekanan pada sistem kardiovaskular. Nah, sementara itu karotenoid yang terkandung dalam buah semangka dapat mencegah pengerasan dinding arteri dan vena. Kondisi ini ternyata juga membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko, ya kan? Nah, kemudian di sini risikonya apa? Pembekuan darah, serangan jantung dan aterosklerosis. Oke ya. Kita coba semangkanya. Oke ya, manis. Nah, kemudian manfaat yang kedua, buah semangka bagi kesehatan yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ternyata semangka itu mengandung 92% air ya, dan elektrolit yang baik untuk menghidrasi tubuh. Ya kan? Nah, sangat penting ya yang namanya air, elektrolit untuk mencegah kita mengalami dehidrasi ya, dehidrasi kekurangan cairan, dan efektif untuk menurunkan suhu tubuh serta tekanan darah. Jadi maksudnya seperti ini, dengan kita memakan semangka, kita akan mendapatkan air dan elektrolit. Nah, keduanya ini menyebabkan menghilangkan dehidrasi, kemudian suhu tubuh menurun karena terhidrasi, serta tekanan darah menurun karena asupan dari kalium yang tinggi.
Jadi air dalam buah semangka itu berkhasiat melembabkan tubuh selama kemarau ya. Dan tidak heran bila masyarakat daerah tropis sering mengkonsumsi buah semangka. Makanya di masa musim panas itu semangka malah marak banyak ya dijual orang di pinggir jalan. Nah, jumlah air yang banyak ini membantu merangsang pelepasan kelebihan cairan dalam bentuk keringat. Jadi suhu tubuh kita akan menurun setelah makan semangka di tengah panasnya cuaca. Ada proses yang namanya kita mengeluarkan keringat. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah pembentukan batu ginjal. Nah, ini yang penting ya. Jadi kandungan kalium dalam buah semangka yang tinggi dapat membantu melepaskan endapan racun dalam ginjal. Bahkan kalium juga dapat mengurangi asam urat dalam darah. Dengan begitu kan resiko pembentukan batu di ginjal juga berkurang. Jadi di sini penting ya mengkonsumsi buah semangka karena membantu membersihkan ginjal dari racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, antioksidan, senyawa antioksidan dalam semangka memberikan manfaat terhadap kesehatan ginjal. Jadi dengan banyaknya asupan kalsium di dalam buah semangka ini kepada tubuh, maka akan memperbaiki dan mengurangi bahaya terhadap penyakit-penyakit ginjal. Jadi cocok untuk pasien dengan sakit ginjal. Kemudian lanjutnya teman-teman, yang keempat manfaat buah semangka meningkatkan kesehatan rambut dan kulit. Jadi kandungan vitamin A dan vitamin C yang ada dalam buah semangka sangat bermanfaat bagi kulit dan rambut. Vitamin C salah satunya vitamin yang berperan penting dalam menyembuhkan jaringan ikat dan meningkatkan produksi kolagen. Ya kan, vitamin C juga sebagai antioksidan. Jadi vitamin C dan vitamin A itu membantu memperbaiki sel kulit dan membuatnya tetap mudah serta tetap kenyal. Jadi ini membuat semangka itu digemari karena mampu mempercantik penampilan sekaligus pelepas dahaga di tengah panasnya matahari, ya kan, kemarau. Nah, kemudian yang kelima membantu mengendalikan gula darah. Oke ya. Di sini kadar gula yang ada di dalam semangka dengan kadar yang rendah dan kaya akan serat dan karbohidrat lain ini membantu penderita diabetes untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Dengan asupan ini maka menimbulkan rasa kenyang sementara kadar gula darahnya rendah sehingga nafsu makan menurun dan gula darah pun tidak melonjak tinggi sehingga gula darah dalam kondisi normal. Jadi ini cocok ya sebagai camilan ringan untuk penderita diabetes. Dan kandungan kalium dan magnesium di dalamnya juga membantu meningkatkan fungsi insulin ya ternyata di dalam tubuh. Hal ini berkontribusi terhadap produksi insulin. Yang insulin diproduksi maka menurunkan kadar gula darah. Jadi pada penderita diabetes ya kan manfaatkanlah buah semangka untuk membantu menjaga mengendalikan kadar gula darah dengan baik ya. Jadi tidak menyebabkan kenaikan kadar gula darah yang signifikan tapi malah membantu mengontrolnya. Kemudian yang keenam yaitu mengatasi nyeri otot. Nah, ini manfaat yang keenam ini. Jadi pada saat kita berolahraga ya kan kadang-kadang kita mengalami nyeri otot ya. Jadi penelitian Journal of Agricultural and Food Chemistry membuktikan jus semangka ya membantu menenangkan otot usai berolahraga. Jadi mungkin kalau ada yang mengalami cedera otot, semangka salah satunya menenangkan ya. Jadi atlet mengkonsumsi lebih dari 473 ml jus buah semangka ini dalam 1 jam sebelum olahraga cenderung kebal terhadap nyeri otot. Selain itu ya, khasiat buah semangka menunjukkan denyut jantung yang lebih stabil sehari-hari. Mungkin karena adanya senyawa citrulline atau citrulina yang ditemukan pada buah semangka.
Kita tahu citrulline adalah bagian dari asam amino yang mana yang dijual ada juga sebagai suplemen untuk mengatasi nyeri otot. Jadi ada citrulline yang ada dalam sini dengan kadar yang rendah. Ini lebih efektif memberikan efek perbaikan pada nyeri otot ya, dibandingkan misalnya menggunakan buah-buah segar yang lain. Dan tidak perlu kita membeli citrulline dalam suplemen, cukup dengan mengkonsumsi ini saja sudah cukup. Nah kemudian yang terakhir, yang nomor 7, ini ternyata konsumsi semangka ini meningkatkan seksualitas ya. Jadi semangka memiliki khasiat sebagai obat kuat alami. Jadi kuat ini membantu pria mengalami masalah ereksi ya, yang sedang hingga yang ringan ya. Jadi cukup ya, dan ini karena kandungan citrulline atau citrulina dalam kulit semangka yang mengandung asam amino khas. Jadi ini dapat melebarkan pembuluh darah ya, vasodilatasi ya, dan meningkatkan libido. Jadi sangat baik ya ini untuk kaum pria ya, yang kerjanya mirip seperti obat kuat atau Viagra di dalam citrulina yang ada dalam semangka ini. Nah selain itu, sebenarnya terlalu banyak mengkonsumsi semangka juga ada risikonya. Tapi penting ya, ini yang penting dampaknya ya kan, mau terlalu banyak memakan berlebihan semangka, itu akibatnya asupan likopen dan kalium yang berlebihan, sehingga mual, mungkin diare, perut kembung, masalah pencernaan, hipertensi mungkin, hiperkalemia maksudnya, bukan hiperkalemia. Hiperkalemianya bukan hipotensi nanti. Nah bila ini terjadi, teman-teman bisa saja nanti menghentikan mengkonsumsi semangka. Mungkin bisa juga berkonsultasi ya dengan dokter bila mengalami gangguan-gangguan pada gejala-gejala yang kelebihan mengkonsumsi semangka. Nah itu saja teman-teman, sebanyak 7 manfaat semangka bagi kesehatan. Ini semangka kuning ya, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan pastinya semangka ini adalah buah yang tidak tahan lama ya, sehingga begitu dibuka, dikupas, alangkah baiknya dimakan. Dan mungkin juga bisa teman-teman masukkan ke dalam kulkas ya. Kalau ingin memakan, kalau sudah yang lama bisa dibuang bagian luarnya karena mungkin rusak. Oke itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye.